Bab 10. Tahun-tahun berlalu, musim silih berganti. Hidup binatang yang pendek cepat berlalu. Tibalah saatnya ketika tidak ada lagi yang ingat masa lalu sebelum pemberontakan kecuali Clover, Benjamin, Moses si gagak, dan sejumlah babi. Muriel sudah mati. Bluebell, Jesse, dan Pitcher sudah mati. Jones juga sudah mati. Ia mati di sebuah panti pemabuk di bagian lain negeri itu. Snowball sudah terlupakan. Boxer sudah terlupakan kecuali oleh beberapa binatang yang kenal dengannya. Clover sekarang seekor kuda betina tua yang gemuk, persendiannya kaku, dan matanya cenderung berair. Ia sudah 2 tahun melewati usia pensiunnya, tetapi pada kenyataannya, tidak ada binatang yang pernah benar-benar pensiun. Pembicaraan tentang menyisihkan satu sudut padang rumput untuk hewan Wedatama sudah lama dilupakan. Napoleon sekarang sudah menjadi seekor babi jantan dewasa seberat 152 kg. Squealer begitu gemuk sampai ia harus susah payah untuk melihat dengan matanya. Hanya Benjamin tua yang sama seperti dulu. Hanya saja, moncongnya menjadi lebih agak kelabu. Dan, sejak kematian Boxer, lebih murung dan pendiam daripada sebelumnya. Sekarang ada lebih banyak makhluk di peternakan itu. Meskipun jumlah kenaikannya tidak begitu besar seperti yang diharapkan selama bertahun-tahun sebelumnya. Banyak binatang yang sudah lahir, dan bagi mereka, pemberontakan hanyalah sebuah tradisi yang samar-samar. Diceritakan dari mulut ke mulut, dan yang lainnya dibesarkan tanpa pernah mendengar hal semacam itu disebutkan sebelum kedatangan mereka. Peternakan itu sekarang memiliki 3 ekor kuda selain Clover. Mereka merupakan binatang bagus yang istimewa, pekerja yang rajin, dan kamerat yang baik, tetapi amat bodoh. Tak seekor pun dari mereka yang terbukti mampu mempelajari alfabet lebih dari huruf B. Mereka menerima apa saja yang diberitahukan pada mereka tentang pemberontakan dan prinsip binatangisme, terutama dari Clover, yang paling mereka hargai. Tetapi diragukan apakah mereka memahami cukup banyak tentang itu. Peternakan itu sekarang lebih makmur, dan pengaturannya lebih baik. Bahkan, sudah diperluas dengan 2 ladang yang telah dibeli dari Pak Pilkington. Kincir angin akhirnya selesai dibangun. Peternakan itu memiliki 1 mesin pengerek dan sebuah pengangkat jerami sendiri. Dan sudah ditambah berbagai bangunan baru. Whymper telah membeli sebuah dokar. Akan tetapi, kincir angin itu belum dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Alat ini dipakai untuk memecah jagung dan memberi keuntungan finansial besar. Setelah yang satu selesai, binatang-binatang itu bekerja keras membangun kincir angin lain dengan tujuan agar bisa dipasangi dinamo. Namun, kemewahan yang pernah diajarkan Snowball untuk dimimpikan para binatang itu, kandang dengan lampu listrik dan air panas dan dingin, dan pemakaian listrik 3 hari seminggu, tidak lagi dibicarakan. Napoleon telah menyingkirkan ide-ide semacam itu, dan menganggapnya berlawanan dengan semangat binatangisme. Kebahagiaan paling sejati, katanya, terletak dalam kerja keras dan hidup sederhana. Entah bagaimana kelihatannya, peternakan itu sudah semakin kaya, meski tidak membuat binatang-binatang itu sendiri lebih kaya, kecuali tentu saja untuk babi dan anjing. Mungkin ini sebagian karena ada begitu banyak babi dan begitu banyak anjing.
Ini bukan karena binatang-binatang ini tidak bekerja seperti gaya mereka. Seperti yang tidak pernah lelah dijelaskan oleh Squealer, pekerjaan supervisi dan organisasi peternakan ini tidak ada akhirnya. Banyak bagian pekerjaan ini yang binatang lain terlalu bodoh untuk mengerti. Misalnya, Squealer menceritakan bahwa mereka, babi-babi, harus menghabiskan tenaga amat banyak setiap hari untuk mengurus hal-hal misterius, seperti berkas, notulen, dan memorandum. Itu semua adalah lembaran kertas lebar yang dipenuhi tulisan, dan segera setelah begitu penuh, lalu dibakar ke dalam perapian. Inilah arti penting paling tinggi untuk kesejahteraan peternakan itu, kata Squealer. Namun, baik babi maupun anjing tidak menghasilkan makanan dengan kerja mereka sendiri. Dan jumlah mereka banyak sekali. Dan selera makan mereka pun selalu bagus. Akan halnya untuk yang lainnya, hidup mereka sejauh yang mereka tahu seperti apa adanya dulu. Secara umum, mereka kelaparan. Mereka tidur di atas jerami. Mereka minum dari kolam. Bekerja keras di ladang-ladang. Pada musim dingin, mereka menderita karena dingin. Dan pada musim panas diganggu lalat. Kadang-kadang yang tua di antara mereka mengorek memori mereka yang samar dan berusaha mengingat-ingat apakah pada hari-hari awal pemberontakan, ketika Jones tua belum lama diusir, keadaan lebih baik atau lebih buruk daripada sekarang. Mereka tidak bisa ingat. Tidak ada hal apapun yang bisa mereka bandingkan dengan hidup mereka sekarang. Mereka tidak punya bukti apa-apa, kecuali daftar angka Squealer, yang selalu menunjukkan bahwa segala sesuatu semakin baik dan lebih baik. Binatang-binatang itu sadar masalah itu tidak bisa diatasi. Bagaimanapun, mereka hanya punya waktu sedikit untuk berspekulasi tentang hal-hal semacam itu sekarang. Hanya Benjamin tua yang mengaku ingat setiap detail hidupnya yang panjang, dan tahu bahwa hal-hal tidak pernah atau pernah jauh lebih baik atau lebih buruk. Kelaparan, kerja keras, dan kekecewaan, katanya, merupakan hukum kehidupan yang tidak bisa diubah. Toh, binatang-binatang itu tidak pernah kehilangan harapan. Lebih-lebih, mereka tidak pernah kehilangan, bahkan untuk sejenak, rasa hormat dan keistimewaan menjadi anggota peternakan binatang. Mereka tetap satu-satunya peternakan di seluruh negeri, di seluruh Inggris, yang dimiliki dan dijalankan oleh binatang. Tak seekor pun dari mereka, bahkan yang termuda, bahkan juga pendatang yang telah dibawa dari peternakan-peternakan 15 atau 30 km jauhnya, pernah berhenti mengaguminya. Waktu mereka mendengar senapan meletus dan melihat bendera hijau berkibar di tiang bendera, hati mereka membengkak karena bangga tak terkira. Dan pembicaraan selalu membelok pada zaman Heroik dulu. Pengusiran Jones, penulisan 7 perintah, pertempuran-pertempuran besar yang di dalamnya, manusia pernah dikalahkan. Tak satu pun mimpi lama yang dilupakan. Republik binatang yang diramalkan oleh Major ketika padang hijau Inggris tak boleh diinjak oleh kaki manusia, masih dipercaya. Suatu ketika hari akan tiba. Tidak segera, mungkin tidak selama masa hidup binatang siapa saja yang sekarang hidup, tetapi tetap akan datang. Bahkan, lagu binatang Inggris mungkin digumamkan dengan diam-diam di sana sini. Bagaimanapun, nyatanya setiap binatang di peternakan itu hafal, meskipun tidak ada yang berani menyanyikannya keras-keras. Mungkin hidup mereka begitu keras, dan bahwa tidak semua harapan mereka bisa terpenuhi. Tetapi mereka sadar
bahwa mereka tidak seperti binatang lain. Jika mereka lapar, itu bukan karena memberi makan manusia yang kejam. Jika mereka kerja keras, paling tidak mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Tidak ada makhluk di antara mereka yang berjalan dengan dua kaki. Tidak ada makhluk yang memanggil Tuan pada makhluk lain. Semua makhluk setara. Suatu hari, pada awal musim panas, Squealer menyuruh biri-biri mengikutinya dan mengajak mereka ke sepetak tanah terbengkalai di ujung lain peternakan itu, yang sudah dipenuhi semak-semak kecil. Biri-biri itu melewatkan seharian penuh meramban daun-daun itu di bawah pengawasan Squealer. Petang harinya, Squealer kembali ke rumah peternakan sendiri dan menyuruh biri-biri tinggal di sana saja. Kejadian itu berakhir dengan para biri-biri tinggal di sana selama seminggu penuh. Selama itu, binatang lainnya tidak melihat mereka. Squealer bersama mereka selama sebagian besar waktu setiap hari. Ia, katanya, mengajari mereka menyanyikan satu lagu baru. Baru setelah biri-biri itu pulang, pada suatu petang yang menyenangkan, waktu binatang-binatang itu sudah selesai kerja dan sedang berjalan pulang ke bangunan peternakan itu, terdengar ringkikan mengerikan seekor kuda dari halaman. Karena kaget, binatang-binatang itu berhenti berjalan. Itu adalah suara Clover. Ia meringkik lagi, dan semua binatang bergegas berlari masuk halaman. Lalu, mereka melihat apa yang sudah dilihat Clover. Ya, itu adalah Squealer. Agak canggung, seakan tidak terlalu biasa mendukung badannya yang besar dalam posisi itu. Tetapi, dengan keseimbangan sempurna, berjalan-jalan menyeberang halaman itu. Tak lama kemudian, dari pintu rumah peternakan itu, keluarlah barisan panjang babi. Semuanya berjalan dengan kaki belakang. Ada yang melakukannya dengan lebih baik daripada yang lain. Satu atau dua malahan sudah agak limbung, dan seakan mereka butuh tongkat untuk berjalan. Tetapi setiap binatang itu terus berjalan mengelilingi halaman itu dengan sukses. Akhirnya, dengan terdengar lolongan anjing dan kokok ayam jago hitam. Lalu keluarlah Napoleon, berjalan tegak dengan anggun, sambil melirik ke kanan dan ke kiri, dengan anjing-anjingnya berlompatan di sekitarnya. Kakinya membawa sebuah cemeti. Suasana jadi sunyi sepi. Keheranan, ketakutan, berdesak-desakan. Binatang-binatang itu menonton barisan panjang babi yang berbaris pelan-pelan mengelilingi halaman itu. Saat itu, seakan dunia sudah jungkir balik. Lalu, tibalah suatu momen ketika kejutan pertama sudah hilang. Dan, di luar hal yang lainnya, di samping teror karena anjing-anjing itu, dan dari kebiasaan yang berkembang selama bertahun-tahun untuk tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengkritik, tidak peduli apa yang telah terjadi, mereka seharusnya bisa mengungkap kata-kata protes. Namun, persis pada saat itu, seakan mendapat sinyal, biri-biri mengembik keras bersama-sama. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Itu berlangsung selama 5 menit tanpa henti. Dan pada waktu biri-biri sudah diam, kesempatan untuk mengungkapkan protes apa saja sudah lewat, karena babi-babi itu sudah berbaris masuk ke rumah peternakan. Benjamin merasakan sebuah moncong mendesak bahunya. Ia memandang sekeliling. Itu adalah Clover. Matanya yang tua terlihat lebih suram daripada sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa,
Dengan lembut, ia menarik surai Benjamin dan membawanya berkeliling sampai ujung lumbung besar itu, di mana tertulis 7 perintah. Selama 1 atau 2 menit, mereka berdiri menatap dinding dengan tulisannya yang putih. Mataku sudah buram, akhirnya ia berkata. Bahkan ketika masih muda, aku tidak bisa membaca apa yang sudah tertulis di sana. Tetapi, tampaknya dinding itu berbeda. Apakah 7 perintah itu masih sama seperti dulu, Benjamin? Kali ini, Benjamin sepakat untuk melanggar aturannya, dan ia membacakan untuk Clover apa yang tertulis pada dinding itu. Di sana sudah tidak ada apa-apa, kecuali 1 perintah tunggal. Bunyinya, semua binatang setara, tetapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lainnya. Setelah itu, kelihatannya tidak aneh ketika hari berikutnya, babi-babi sudah menjadi mandor dalam pekerjaan di peternakan itu. Kakinya semuanya membawa cemeti. Kiranya tidak aneh kalau babi-babi itu membawa 1 set nirkabel yang diatur untuk memasang sebuah telepon dan sudah berlangganan John Bull, Titbits, dan koran Daily Mirror. Sudah tidak aneh lagi ketika Napoleon terlihat berjalan-jalan di kebun rumah peternakan itu dengan sebatang pipa di mulutnya. Bahkan ketika babi-babi itu mengambil baju-baju Pak Jones dari lemari pakaian dan mengenakannya. Napoleon sendiri muncul mengenakan mantel hitam, celana penangkap tikus, celana kulit ketat, sementara babi betina kesayangannya muncul dalam gaun sutra bergerai yang biasa dikenakan setiap minggu oleh Bu Jones. Seminggu kemudian, pada sore harinya, sejumlah dokar masuk ke peternakan itu. Perutusan petani-petani tetangga yang telah diundang untuk melakukan satu wisata inspeksi. Mereka mengunjungi seluruh peternakan itu dan mengungkapkan pujian besar untuk semua yang mereka lihat, terutama kincir angin itu. Binatang-binatang itu tengah menyiangi ladang lobak. Mereka bekerja dengan rajin, hampir tidak mengangkat wajah mereka dari tanah, dan tidak tahu apakah mereka lebih takut pada babi-babi atau kepada tamu-tamu manusia itu. Malam itu terdengar tawa keras dan nyanyian dari rumah peternakan, dan tiba-tiba mendengar suara-suara yang campur baur. Binatang-binatang itu dilanda rasa ingin tahu apa yang mungkin tengah terjadi di dalam situ. Karena sekarang, untuk pertama kalinya, binatang dan manusia mengadakan pertemuan dalam suasana penuh kesetaraan. Bersama-sama, mereka mulai merayap pelan-pelan ke dalam kebun peternakan. Mereka masuk lewat pintu gerbang, setengah takut untuk terus berjalan. Tetapi Clover memimpin mereka masuk. Mereka berjinjit-jinjit naik ke rumah, dan binatang-binatang semacam itu cukup tinggi mengintip dari jendela ke ruang makan di dalam. Di sana, di seputar meja panjang, duduk selusin petani dan setengah lusin babi terhormat. Napoleon sendiri menduduki kursi kehormatan di ujung meja itu. Babi-babi itu tampak benar-benar santai di kursi mereka. Kumpulan itu tengah menikmati permainan kartu, tetapi berhenti sebentar, jelas untuk tujuan bersulang. Sebuah guci besar diedarkan, dan cangkir-cangkir diisi dengan bir. Tak ada yang memperhatikan wajah penuh tanda tanya dari binatang-binatang yang menatap masuk dari jendela-jendela itu. Pak Pilkington dari Foxwood sudah berdiri sambil memegang cangkirnya. Sebentar lagi, katanya, ia akan minta hadirin bersulang. Namun, sebelum itu, ada beberapa kata yang ia rasa perlu dikatakannya.
Sungguh amat memuaskan baginya, katanya. Dan ia yakin bagi hadirin lainnya karena merasa bahwa periode panjang kesalahpahaman dan kecurigaan itu sekarang sudah berakhir. Memang ada suatu waktu, bukan bahwa ia atau salah satu hadirin itu sudah berbagi sentimen seperti itu, tetapi ada suatu masa ketika pemilik peternakan binatang yang terhormat dihargai. Ia tidak akan mengatakan dengan nada bermusuhan, tetapi mungkin dengan agak was-was oleh tetangga manusia mereka. Telah terjadi insiden-insiden tidak menguntungkan, gagasan yang salah. Rasanya, keberadaan sebuah peternakan yang dimiliki dan dijalankan oleh babi, entah bagaimana, terlihat tidak normal dan membuat efek mengganggu di lingkungan sekitar. Terlalu banyak petani beranggapan, tanpa bertanya sebelumnya, bahwa di peternakan semacam itu, semangat kebebasan dan ketidakdisiplinan akan muncul. Mereka gelisah mengenai efeknya terhadap binatang mereka sendiri, atau bahkan terhadap karyawan manusia. Akan tetapi, semua keraguan itu sekarang sudah hilang. Hari ini, ia dan teman-temannya sudah mengunjungi peternakan binatang dan memeriksa setiap inci tempat ini dengan mata mereka sendiri. Dan apa yang mereka temukan? Tidak hanya metode paling mutakhir, tetapi juga disiplin dan ketertiban yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh petani di mana saja. Ia percaya bahwa tidak salah kalau ia mengatakan bahwa binatang lebih rendah di peternakan binatang, melakukan lebih banyak pekerjaan, dan menerima makanan lebih sedikit daripada binatang apa saja di negeri itu. Memang, ia dan teman-temannya yang datang bertamu sudah mengamati banyak hal yang ingin segera mereka terapkan di peternakan mereka sendiri. Ia akan mengakhiri komentarnya, katanya, dengan menekankan sekali lagi mengenai rasa persahabatan yang hidup dan harus bertahan hidup antara peternakan binatang dan para tetangganya. Antara babi dan manusia tidak ada dan tidak perlu ada bentrokan kepentingan apa saja. Perjuangan dan kesulitan mereka itu satu. Bukankah masalah tenaga kerja itu sama di mana-mana? Saat itu jelas bahwa Pak Pilkington mau memunculkan gurauan hati-hati yang sudah disiapkan tentang pertemuan itu. Tetapi untuk sejenak, ia juga terlalu dikuasai oleh kegembiraan, sehingga tidak bisa mengucapkannya. Setelah berkali-kali terdesak, selama itu dagunya berubah menjadi ungu. Ia berhasil mengucapkannya. Jika kalian harus menghadapi binatang kelas rendah, katanya. Kami punya manusia tingkat rendah. Kelakar ini membuat seluruh kerja meja riuh rendah. Dan Pak Pilkington sekali lagi memberi selamat pada babi-babi untuk ransum yang rendah, jam kerja yang panjang, dan yang ia perhatikan di peternakan binatang itu secara umum tidak ada yang dimanjakan. Dan sekarang, akhirnya, ia berkata, ia akan minta hadirin bangkit berdiri dan memastikan gelas mereka penuh. Bapak-bapak yang terhormat, Pak Pilkington menutup pidatonya. Bapak-bapak, mari kita bersulang untuk kemakmuran peternakan binatang. Terdengar sorak-sorai antusias dan hentakan kaki. Napoleon begitu puas sampai ia meninggalkan tempatnya dan mengelilingi meja untuk menyentuhkan cangkirnya pada cangkir Pak Pilkington sebelum meneguknya habis. Setelah sorak-sorai berhenti, Napoleon, yang masih tetap berdiri, menyatakan bahwa ia juga mau mengucapkan beberapa patah kata. Seperti semua pidatonya, pidato Napoleon pendek dan langsung pada intinya. Ia juga, katanya,
bahagia bahwa masa kesalahpahaman itu sudah berakhir. Sudah cukup lama muncul rumor, disebarkan. Ia punya alasan untuk berpikir seperti itu. Oleh satu musuh jahat, ada sesuatu yang subversif dan bahkan revolusioner dalam pandangan dirinya sendiri dan koleganya. Selama ini, mereka dituduh mencoba membangkitkan pemberontakan di kalangan binatang, di peternakan tetangga. Tidak ada yang bisa lebih jauh daripada kebenaran. Satu-satunya keinginan mereka sekarang dan pada masa lalu adalah hidup damai dan berhubungan bisnis normal dengan tetangga mereka. Peternakan yang ia mendapat kehormatan untuk mengendalikannya, tambahnya, adalah satu perusahaan koperasi. Di atas kertas itu adalah miliknya sendiri. Tetapi sebenarnya dimiliki oleh babi-babi itu secara bersama-sama. Ia tidak percaya, katanya, bahwa kecurigaan lama itu masih ada. Tetapi akhir-akhir ini perubahan tertentu sudah dibuat dalam rutinitas peternakan yang seharusnya memberi efek lebih jauh meningkatkan kepercayaan. Sampai sekarang, binatang di peternakan itu punya satu kebiasaan tolol untuk memanggil satu sama lain dengan sebutan kamerat. Ini harus dihilangkan. Juga ada satu kebiasaan amat aneh, yang sumbernya entah dari mana, untuk berbaris setiap minggu di depan tengkorak seekor babi hutan yang dipaku di sebuah tiang halaman. Ini juga harus dihilangkan, dan tengkorak itu sudah dikuburkan. Tamu-tamunya mungkin sudah mengamati bendera hijau yang berkibar di tiang bendera. Jika begitu, mereka mungkin bisa melihat bahwa gambar kuku dan tanduk putih yang sebelumnya tertera di situ sekarang sudah dibuang. Mulai sekarang dan selanjutnya, yang ada hanya sehelai bendera hijau polos. Ia hanya punya satu kritik, katanya, untuk pidato Pak Pilkington yang bagus dan ramah itu. Pak Pilkington sepanjang pidatonya menyebut peternakan binatang. Tentu saja beliau tidak tahu, karena ia, Napoleon, baru sekarang untuk pertama kali mengumumkan bahwa nama peternakan binatang sudah dihapuskan. Mulai sekarang, peternakan itu dikenal sebagai peternakan Manor, yang ia yakin betul dan merupakan nama aslinya. Bapak-bapak yang terhormat, Napoleon mengakhiri pidatonya. Saya juga akan bersulang seperti tadi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Isi gelas Anda semua sampai hampir meluap. Bapak-bapak, mari bersulang untuk kemakmuran peternakan Manor. Terdengar sorak-sorai yang juga hangat seperti tadi, dan cangkir-cangkir dikosongkan sampai bersih. Namun, yang dilihat oleh binatang-binatang di luar, sepertinya akan terjadi sesuatu yang aneh. Apa yang telah berubah dari wajah babi-babi itu? Mata buram Clover tua bergerak dari wajah satu ke wajah lainnya. Beberapa dari mereka punya 5 dagu, ada yang punya 4, beberapa punya 3. Namun, apakah yang seakan mulai meleleh dan berubah? Lalu, tepuk tangan itu berhenti. Hadirin mengambil kartu mereka dan melanjutkan permainan yang sudah terputus. Dan binatang-binatang itu merayap pergi. Akan tetapi, belum sampai 18 meter, mereka meninggalkan tempat itu ketika mereka mendadak berhenti. Terdengar suara hiruk-pikuk dari rumah peternakan itu. Ya, sebuah perkelahian hebat tengah berlangsung. Ada teriakan, gebrakan pada meja, pandangan tajam curiga, bentakan marah. Sumber dari masalah itu tampaknya adalah bahwa Napoleon dan Pak Pilkington masing-masing
sama-sama punya kartu as sekop. 12 suara berteriak-teriak marah, dan mereka semua terlihat sama. Tidak ada pertanyaan lagi sekarang. Apa yang telah terjadi dengan wajah para babi itu? Makhluk-makhluk di luar memandang dari babi ke manusia, dan dari manusia ke babi lagi. Tetapi mustahil mengatakan mana yang satu dan mana yang lainnya.